Jauh di tepian tata surya kita, di wilayah yang nyaris tak tersentuh cahaya dan harapan, mengintalah sebuah bola biru raksasa. Ia membisu namun bergemuruh, biru dan menakjubkan namun mematikan. Neptunus, planet ke-8 dari matahari ini, bukan sekedar bola gas yang mengambang di kehampaan. Ia adalah dunia ekstrim, penuh badai dan misteri, tempat di mana hukum alam bumi runtuh di sana, dan segala hal yang kita anggap normal berubah menjadi mimpi buruk. Tapi seberapa mengerikannya Neptunus? Mari kita menjelajah lebih dalam. Dalam mitologi Romawi, Neptunus adalah dewa laut atau sang penguasa samudra yang luas dan bergolak. Nama ini bukan sekedar simbolisme, karena planet ini benar-benar mencerminkan kekuatan tak terkendali dari lautan yang tak bertepi. Meski tidak memiliki permukaan padat, atmosfer dan lapisan dalam Neptunus bergerak bagaikan ombak kosmik yang tidak pernah berhenti untuk mengamuk. Planet ini berdiameter sekitar 49.000 km, lebih kecil dari Jupiter tetapi jauh lebih padat. Dan meskipun jauh dari matahari, Neptunus ini adalah satu dari sedikit planet di tata surya kita yang masih memiliki energi internal aktif atau dapat memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya dari matahari. Semua itu dapat terjadi karena dalam interior planet Neptunus ada kekuatan yang terus mendidih, yaitu badai, tekanan, dan gesekan dari berbagai bahan es dan gas yang menciptakan kekacauan abadi di sana. Jika bumi memiliki badai dan tornado sebagai bencana iklim terbesar, maka Neptunus telah melampaui itu semua. Pada tahun 1989, wahana antariksa Voyager 2 mengirimkan gambar mengejutkan berupa sebuah badai hitam pekat berukuran hampir sebesar diameter bumi yang sedang bergulir di atmosfer Neptunus. Ia disebut sebagai The Great Dark Spot yang mirip dengan Great Red Spot di Jupiter, dan badai ini adalah sistem tekanan rendah yang berputar dengan sangat-sangat kuat. Namun, yang membuatnya lebih menyeramkan adalah kecepatan anginnya. Angin di Neptunus bisa melaju hingga 2100 km per jam, dan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan suara. Jika kita berasumsi manusia bisa berdiri di dalam badai itu, maka tentu tubuhnya akan terjabik sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Badai di Neptunus juga muncul dan menghilang tanpa pola yang jelas. Pada tahun-tahun berikutnya setelah data dari wahana antariksa Voyager tadi, para astronom menemukan berbagai badai baru. Seolah-olah Neptunus adalah dunia yang selalu siap melahirkan kekacauan baru dari dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan planet-planet berbatu seperti Mars ataupun Bumi, Neptunus adalah planet gas dan es. Itu artinya ia tidak memiliki permukaan padat. Jika seseorang mencoba mendarat di sana, mereka tidak akan pernah menemukan tanah atau batu. Yang ada hanyalah lapisan gas tebal dan beracun yang makin lama makin padat dan bertekanan tinggi, lalu berubah menjadi lautan es cair super panas, dan akhirnya ke inti logam yang sangat kecil di kedalaman Neptunus. Atmosfer Neptunus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana, dan semua itu adalah zat yang tidak bisa dihirup manusia, bahkan dalam bentuk murni sekalipun. Jika manusia nekat untuk menyelam ke sana, dalam waktu kurang dari 1 detik, paru-paru akan rontok, kulit membeku, dan tubuh akan mulai mengeras dalam kondisi ekstrim. Tapi, bahkan sebelum itu terjadi, tekanan atmosfer akan terlebih dahulu menghancurkan struktur tulang dan daging manusia. Tidak ada misi luar angkasa dalam sejarah manusia yang pernah mencoba mendarat di Neptunus, dan kemungkinan tidak akan pernah ada, karena ya tidak ada tempat untuk mendarat di sana. Salah satu fenomena paling eksotis di Neptunus adalah hujan. Bukan hujan air, melainkan berlian. Ya, kalian tidak salah dengar.
Di bawah tekanan ekstrim di kedalaman atmosfer Neptunus, molekul metana terpecah dan atom karbonnya tersusun ulang menjadi struktur kristalin atau berlian. Butiran ini lalu jatuh ke bawah bagaikan hujan batu mulia dari langit. Namun, jangan bayangkan hujan berlian yang lembut dan bisa kita tangkap dengan mudah. Berlian ini dapat sebesar kepalan tangan dan meluncur dengan kecepatan tinggi melalui gas super panas dan bertekanan. Jadi, hujan berlian di Neptunus bukanlah sebuah kemewahan, tetapi mimpi buruk dalam bentuk terindahnya. Meskipun punya energi internal aktif, seperti yang kita bahas di awal tadi, Neptunus tetap berada jauh di ujung tata surya kita, hampir 5 miliar tahun cahaya dari matahari, bahkan cahaya pun membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke sana, dibandingkan 8 menit untuk sampai ke bumi. Suhu rata-rata di Neptunus bisa mencapai minus 214 derajat Celcius, yang cukup untuk membekukan semua jenis gas dan cairan yang dikenal oleh manusia. Bahkan, sebagian atmosfer luarnya bisa lebih dingin dari Pluto yang bahkan lebih jauh sekalipun. Jika tubuh manusia terpapar langsung, darah akan membeku, nafas akan hilang, dan tubuh akan runtuh dalam hitungan detik saja. Dengan begitu, tidak ada sistem pendukung kehidupan bumi yang bisa bertahan tanpa proteksi super canggih di lingkungan seperti Neptunus. Dikarenakan hubungan LDR Neptunus dengan matahari yang sangat-sangat jauh, cahaya di sana menjadi sangat lemah. Matahari hanya akan tampak seperti bintang terang kecil, bukan bola cahaya yang menyilaukan seperti di langit bumi. Namun, di tengah kegelapan itu, Neptunus menyimpan fenomena langit yang spektakuler, yaitu adalah petir kosmik. Petir di Neptunus berkali-kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Cahaya putih kebiruan akan menyambar lapisan atmosfer, menciptakan efek seperti lukisan neraka yang disinari dari balik bayang-bayang biru. Jika manusia berdiri di sana, yang bisa dilihat hanyalah siluet badai, petir menyambar, dan pancaran cahaya yang sesaat membuat langit seperti berteriak dalam kanvas biru gelap. Salah satu misteri paling aneh dari Neptunus adalah planet ini yang begitu aktif. Ini adalah sebuah misteri yang membuat para ilmuwan terus bertanya, mengapa Neptunus begitu aktif secara atmosferik meskipun menerima energi matahari yang sangat kecil? Jawabannya masih menjadi perdebatan. Salah satu teori menyebutkan bahwa Neptunus memiliki inti berbatu panas yang menghasilkan panas melalui peluruhan radioaktif dan tekanan internal. Teori lain menyatakan bahwa gesekan antara lapisan gas dan es menciptakan energi panas tersendiri. Tapi apapun penyebabnya, hasilnya adalah planet yang hidup, bergejolak, dan tidak pernah tenang. Sebuah dunia yang terus-menerus berubah sehingga memunculkan berbagai misteri baru setiap kali diteliti. Nah, meski menyeramkan, Neptunus tetap memikat para ilmuwan dan juga astronom. Ia adalah kunci untuk memahami planet es raksasa atau tipe planet yang ternyata sangat umum di galaksi lain. Banyak eksoplanet yang ditemukan memiliki ukuran dan komposisi mirip Neptunus. Tapi sayangnya, sejak wahana antariksa Voyager 2, tidak ada lagi misi besar yang kembali ke sana. Meskipun baru-baru ini, para ilmuwan NASA dan juga ESA mengusulkan berbagai misi ke Neptunus dan Uranus, tapi semuanya masih dalam tahap konsep saja. Tapi satu hal yang pasti, jika suatu saat nanti umat manusia benar-benar mampu menjelajah hingga ke sana, maka manusia harus membawa teknologi super canggih seperti pelindung radiasi, mesin penggerak super cepat, dan sistem tekanan tinggi yang bisa bertahan di lingkungan paling ekstrim di tata surya kita. Pada intinya, Neptunus bukan hanya sebuah planet. Ia adalah panggung kekacauan dan segala bentuk kengerian yang berkumpul dalam satu bola biru raksasa dan jauh dari matahari. Tidak ada tempat untuk manusia di sana. Tidak ada harapan untuk hidup. Namun dari kejauhan kita mengaguminya. Karena
Neptunus adalah cerminan dari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta dan betapa menakjubkannya alam semesta ini dengan segala misterinya. Di antara badai dan berlian, petir dan senyap abadi, Neptunus berdiri sebagai pengingat bahwa keindahan kadang datang bersama teror yang luar biasa mengerikan. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak pengetahuan lainnya yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.